Indonesia resmi melawan. Bangsa Indonesia bukan jongos asing. Selama puluhan tahun, kita dipaksa tunduk sama aturan Amerika dan Barat. Tapi era pasrah itu sudah berakhir. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo yang dibantu oleh insinyur ekonomi kita Menkyu Purbaya, Indonesia tidak bisa didikte-dikte lagi. Bahkan katanya hegemoni dolar makin goyang. Lantas, benarkah Amerika menjadi panik? Ya udah, biar lebih jelas, yuk kita simak penjelasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel ini, Tiang Politik. Selama ini hampir semua transaksi kita sama Cina harus lewat dolar dulu. Tukar rupiah ke dolar, baru ke yuan. Tiap langkah ada biayanya. Dan tiap kali dolar lagi naik, kita yang kena getahnya. Nah, kemarin di Shanghai, Cina, teman-teman, Bank Indonesia sama Bank Sentral Cina sepakat untuk motong jalur itu. Gubernur Peri Warjio ketemu Gubernur Panggungseng. Hasilnya beberapa hal konkret. Pertama, transaksi langsung pakai mata uang lokal, rupiah ke yuan, nggak usah mampir ke dolar. Lalu poin kedua, pembayaran QR lintas negara Indonesia dan Cina resmi berjalan. Jadi nanti belanja di sana bisa scan QR kayak di warung dekat rumah kita aja, teman-teman. Lalu poin yang ketiga yang menurut gue paling keren, Bank Mandiri ditetapkan jadi peserta langsung di sistem pembayaran lintas batas punya Cina. Dan ini keren. Kenapa ini penting buat kalian? Soalnya tiap transaksi yang nggak muter lewat dolar itu ada biaya yang dipangkas, dan makin sedikit kita gantung sama dolar, makin susah ekonomi kita digoyang dari luar. Ini bukan cuma soal anti negara mana-mana ya. Ini soal punya pilihan. Negara yang cuma punya satu jalur keluar gampang ditekan, sementara yang punya banyak pintu susah dikurung. Kalian sendiri ngerasa nggak selama ini hidup kita kebanyakan diukur pakai dolar? Dan gua pun baru sadar, teman-teman. Banyak yang bilang Indonesia sedang menuju era rupiah sakti karena mulai berani bertransaksi tanpa dolar dengan negara-negara raksasa seperti Cina. Tapi, benarkah langkah desolarisasi ini seindah yang dijanjikan? Atau jangan-jangan ini adalah keputusan terburu-buru yang justru membuat fondasi ekonomi kita makin rentan digoyang dari luar? Dan transaksi menggunakan mata uang lokal. Local currency transaction yang terus diperluas tidak hanya dengan ASEAN tapi juga dengan Tiongkok dan Jepang. Opini publik saat ini terbelah menjadi dua kubu yang saling berdebat panas. Agar Anda bisa melihat peta permainan besar ini secara jernih dari kacamata orang awam, kita akan bedah bersama-sama. Pastikan Anda menyimak sampai akhir karena kita akan bongkar hal yang paling seru dalam pembahasan kali ini. Nanti kalau misalnya masih ada yang pakai dolar gimana, Pak? Laporin saya, langsung hajar dia. Ya. Kita beresin. Tapi secara peraturan harusnya rupiah, dan ini kan Indonesia. Kalau promosi yang pada dolar, yang dilakukan, Pak, rupiah memang. Jadi kalau ada dolar terus penyelenggaraan, kami akan tindak. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, mari kita satukan barisan. Perjuangan memperkuat rupiah dan melepaskan diri dari ketergantungan global ini bukan cuma urusan elit di atas sana, tapi ini adalah perjuangan kita semua, rakyat kecil yang selama ini paling sering terkena dampak ketidakpastian ekonomi. Jika Anda sepakat bahwa ekonomi Indonesia harus mandiri, transparan, dan bebas dari praktik-praktik oknum yang memanfaatkan sistem demi keuntungan pribadi yang menindas rakyat, mari tunjukkan kekuatan kita. Klik tombol like dan subscribe sekarang juga sebagai bukti bahwa suara rakyat kecil tidak bisa diabaikan. Share video ini ke grup-grup Anda karena edukasi adalah senjata terbaik kita untuk melawan ketidaktahuan dan membangun persatuan bangsa. Dan sebelum kita mulai, saya ingin tahu seberapa luas gerakan edukasi kita hari ini. Tulis di kolom komentar dari daerah mana Anda sedang menonton video ini sekarang. Mari kita lihat dari Sabang sampai Merauke, daerah mana yang paling kompak menyuarakan kedaulatan ekonomi rakyat. Sudah komen dan subscribe? Bagus. Sekarang, mari kita bedah bersama-sama. Teman-teman, perlu diingat, Indonesia tidak pernah mencari musuh. Bangsa kita berteman dengan bangsa manapun. Yang kita inginkan adalah keadilan, karena semua bangsa memiliki kedudukan yang sama. Teman-teman, silakan tulis dukungan kalian di kolom komentar. Selama puluhan tahun, sistem keuangan di seluruh dunia diatur oleh aturan main yang sangat terpusat. Mengapa sebuah uang kertas dari satu negara di seberang samudra bisa mendikte harga minyak di Timur Tengah, harga kedelai di Jawa Tengah, hingga harga gandum di pasar global? Sejarah mencatat bahwa dominasi ini lahir dari sebuah sistem arsitektur keuangan global pasca Perang Dunia Kedua yang dikenal sebagai sistem Bretton Woods, yang kemudian diperkokoh oleh sistem petrodolar. Sejak saat itu, dunia dipaksa tunduk pada aturan main di mana jika suatu negara ingin membeli komoditas penting atau berdagang antar negara, mereka wajib menyediakan mata uang dolar Amerika Serikat.
Sistem ini memberikan keuntungan yang luar biasa besar bagi negara pencetaknya, namun menciptakan ketidakadilan yang sistemik bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kita dipaksa memeras keringat, bertani, bekerja keras, dan memproduksi barang-barang real hanya demi mengumpulkan cadangan devisa dalam bentuk lembaran kertas hijau tersebut. Masalah terbesar muncul karena nilai dan stabilitas mata uang tersebut dikendalikan sepenuhnya oleh kebijakan domestik mereka sendiri demi kepentingan nasional mereka sendiri. Ketika negara tersebut mengalami masalah inflasi yang tinggi dan memutuskan untuk menaikkan suku bunga secara agresif, likuiditas mata uang mereka di pasar global otomatis mengetat. Dampaknya, modal asing langsung kabur dari negara-negara berkembang untuk kembali ke sana. Fenomena inilah yang memicu efek berantai yang sangat merusak bagi struktur perekonomian kita di tingkat akar rumput. Nilai tukar rupiah menjadi babak belur dan terdepresiasi secara tajam. Bagi masyarakat awam, ini bukan sekedar angka-angka rumit yang bergerak di layar monitor para pialang saham, melainkan realitas pahit yang menjerat daya beli sehari-hari. Begitu mata uang kita melemah terhadap dolar, terjadilah apa yang disebut inflasi barang impor. Harga bahan baku yang harus didatangkan dari luar negeri mendadak melambung tinggi, beban utang luar negeri membengkak seketika, dan biaya produksi bagi para pelaku UMKM ikut mencekik. Akibatnya, dompet masyarakat kecil di pelosok negeri, para pedagang pasar tradisional, hingga kaum pekerja harus ikut menjerit menanggung beban kenaikan barang-barang pokok. Ini adalah bentuk ketergantungan kronis yang membuat kedaulatan ekonomi kita mudah terombang-ambing oleh keputusan sepihak yang diambil di sebuah ruangan mewah di luar negeri. Kesadaran kolektif atas kerentanan inilah yang akhirnya melahirkan urgensi bagi bangsa kita untuk mulai bergerak mencari alternatif dan melepaskan diri dari jebakan sistem tunggal tersebut. Teman-teman, kedaulatan negara tidak bisa ditawar lagi. Tidak boleh kita hanya pasrah saat kita ditindas. Rakyat harus bersatu, kita tunjukkan bahwa kita bangsa yang besar dan bangsa yang menjunjung tinggi keadilan. Teman-teman, silakan tulis opini tajam kalian di kolom komentar. Kita tunjukkan bahwa rakyat tidak bisa dipecah belah oleh provokatif manapun, oleh narasi yang memecah belah rakyat. Tunjukkan kepada dunia bahwa rakyat Indonesia telah bersatu. Melihat kerentanan sistemik yang sudah berlangsung selama berdekade-dekade ini, Indonesia tidak bisa lagi tinggal diam dan menjadi penonton yang pasrah. Disinilah arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto mengambil peran yang sangat tegas. Sebagai seorang pemimpin, beliau memahami betul bahwa kedaulatan sejati sebuah bangsa tidak hanya diukur dari kekuatan militer di perbatasan atau luasnya wilayah fisik, melainkan dari kemandirian dan ketahanan ekonominya. Indonesia menolak untuk terus-menerus menjadi korban dari fluktuasi kebijakan moneter luar negeri yang egois. Melalui visi yang rigid, ditegaskan bahwa langkah mengurangi ketergantungan pada mata uang tunggal global bukanlah sekadar pilihan politis untuk gagah-gagahan di panggung internasional, melainkan sebuah strategi pertahanan mutlak demi melindungi dompet rakyat kecil dari guncangan eksternal. Jika arah kebijakan politik makro diumpamakan sebagai kompas penunjuk jalan, maka arsitek lapangan yang menerjemahkan visi besar tersebut ke dalam rumus kebijakan fiskal yang presisi adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pendekatan yang digunakan dalam membenahi sistem ini sangat menarik karena menggunakan gaya berpikir teknokratis yang sangat terukur, metodologis, dan analitis layaknya seorang insinyur yang sedang membangun sebuah jembatan beton yang kokoh. Pendekatan ini tidak melihat ekonomi sekadar sebagai deretan angka teoretis di atas kertas atau wacana akademis yang mengawang-awang, melainkan sebagai sebuah sistem mekanis makro yang komponen-komponennya harus disetel dengan presisi tinggi agar berfungsi optimal tanpa banyak retorika kosong. Di bawah komando Kementerian Keuangan dan sinergi bersama Bank Indonesia, peran kebijakan fiskal dirombak secara signifikan untuk menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Fondasi ekonomi dalam negeri diperkuat dengan menjaga defisit anggaran pendapatan dan belanja negara tetap dalam batas aman yang kredibel, mengoptimalkan penerimaan negara melalui reformasi perpajakan yang adil, serta mengarahkan belanja pemerintah pada sektor-sektor produktif yang memberikan efek pengganda tinggi bagi masyarakat. Nilai tukar sebuah mata uang adalah cerminan dari kesehatan fundamental ekonomi domestiknya. Jika fondasinya keropos, diintervensi sekeras apapun mata uang tersebut akan tetap ambruk. Oleh karena itu, membangun benteng pertahanan dari dalam adalah kunci utama. Strategi yang paling agresif dan konkret yang kini sedang dijalankan adalah penguatan implementasi Local Currency Transaction atau LCT. Ini adalah sebuah mekanisme penyelesaian transaksi perdagangan bilateral antara dua negara yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan mata uang lokal masing-masing negara mitra,
tanpa perlu melewati perantara mata uang pihak ketiga. Sebagai contoh nyata, melalui kesepakatan antara Bank Indonesia dan Bank Sentral Cina di Shanghai, jalur perdagangan antara kedua negara dipotong agar tidak perlu mampir ke dolar terlebih dahulu. Eksportir dan importir bisa langsung mengonversi rupiah ke yuan atau sebaliknya. Bahkan, integrasi pembayaran digital seperti sistem QR lintas negara resmi berjalan, sehingga transaksi antar negara menjadi seefisien belanja di warung dekat rumah. Melalui pendekatan analitis yang logis, strategi diversifikasi mata uang dan pemotongan jalur clearing global barat ini secara signifikan memitigasi risiko penularan krisis moneter dari negara maju. Setiap transaksi yang tidak muter lewat mata uang pihak ketiga berarti ada biaya konversi ganda yang berhasil dipangkas, sehingga biaya logistik perdagangan internasional menjadi lebih murah. Makin sedikit kita bergantung pada satu mata uang tunggal, makin sulit ekonomi domestik kita digoyang oleh kebijakan luar negeri. Negara yang hanya memiliki satu jalur keluar akan sangat mudah ditekan, sementara negara yang membangun banyak pintu alternatif akan sangat sulit untuk dikurung atau didekte oleh kekuatan manapun. Langkah besar menuju kemandirian ekonomi ini membawa kita pada sebuah konsep strategis yang kini sering diperbincangkan, yaitu pengurangan ketergantungan mata uang secara global. Bagi masyarakat awam, penting untuk dipahami secara jernih bahwa langkah ini bukanlah sebuah tindakan ekstrim untuk melarang atau memusuhi penggunaan mata uang asing tertentu secara total dalam semalam. Itu adalah pemikiran keliru. Langkah ini adalah sebuah proses jangka panjang untuk menyeimbangkan porsi, mengurangi dominasi berlebihan, dan mendiversifikasi cadangan devisa serta jalur transaksi keuangan internasional kita. Ini adalah tentang hak bagi bangsa kita untuk memiliki pilihan yang adil dalam sistem perdagangan dunia. Manfaat dari keberhasilan strategi ini akan dirasakan secara nyata dan berjangka panjang oleh seluruh spektrum ekonomi kita, mulai dari pelaku usaha skala besar, pelaku UMKM, eksportir, investor, hingga masyarakat umum di akar rumput. Bagi para pelaku usaha ekspor dan impor yang kini memanfaatkan mekanisme transaksi mata uang lokal, kebijakan ini memberikan kepastian perencanaan keuangan yang jauh lebih stabil. Risiko kerugian akibat fluktuasi nilai tukar yang tajam dan tidak terprediksi bisa diminimalisasi secara signifikan. Ketika biaya transaksi perdagangan internasional menurun karena hilangnya biaya konversi ganda, efisiensi ini akan menular hingga ke tingkat harga konsumen. Bagi masyarakat luas dan para pedagang kecil di pasar tradisional, stabilitas nilai tukar rupiah yang dihasilkan dari berkurangnya tekanan eksternal ini bertindak sebagai pelindung daya beli. Harga barang-barang kebutuhan pokok yang selama ini memiliki komponen impor, seperti kedelai, gandum, atau bahan baku pupuk, tidak akan mudah melonjak naik secara liar hanya karena ada sentimen politik di luar negeri. Kedaulatan moneter seperti inilah yang memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi roda ekonomi masyarakat kecil untuk terus berputar tanpa rasa was-was. Namun, kita juga harus melihat realitas ini dengan kacamata yang jujur dan berimbang. Mewujudkan rupiah yang sakti dan berdaulat penuh di panggung internasional, bukanlah sebuah proses instan yang bisa dicapai hanya dengan menerbitkan selembar regulasi baru, atau melalui pidato politik yang berapi-api. Tantangan yang dihadapi di lapangan sangatlah nyata dan tidak ringan. Proses perubahan ini menuntut perombakan paradigma yang besar, serta kesiapan infrastruktur perbankan domestik yang sangat matang, untuk mengelola likuiditas mata uang non-dolar dalam jumlah besar. Keamanan sistem siberkeuangan juga harus diperkuat berkali-kali lipat agar benteng ekonomi digital kita tidak rentan terhadap serangan atau sabotase dari luar. Selain itu, regulasi teknis di tingkat lintas sektoral harus berjalan harmonis dan sinkron agar para pelaku usaha internasional benar-benar merasa yakin dan aman untuk keluar dari zona nyaman sistem keuangan lama yang sudah terlanjur mapan selama puluhan tahun. Menatap masa depan di tengah pusaran dinamika geopolitik dunia yang kian kompleks, kita sampai pada satu kesimpulan yang paling mendasar. Perjuangan memperkuat kedaulatan ekonomi ini tidak bisa hanya disandarkan pada pundak pemerintah sendirian. Keberhasilan strategi visioner ini membutuhkan fondasi utama yang bernama konsistensi kebijakan yang tidak goyah oleh tekanan eksternal apapun, kepatuhan dunia usaha terhadap regulasi domestik, dan yang paling penting adalah kepercayaan serta partisipasi aktif dari seluruh elemen bangsa. Ketika seluruh rakyat memiliki kesadaran logis untuk mencintai, menjaga, dan menggunakan mata uangnya sendiri dalam setiap sendi transaksi, maka rupiah tidak lagi sekadar menjadi alat tukar, melainkan simbol harga diri dan kemandirian sebuah bangsa yang besar di panggung dunia. Menatap masa depan Indonesia di tengah pusaran dinamika global yang penuh ketidakpastian,
ada sebuah harapan besar yang membubung tinggi di dalam dada setiap anak bangsa. Harapan itu adalah melihat Indonesia berhasil memperbaiki dan memperkuat ekonominya, berdiri tegak di atas kaki sendiri, dan terbebas dari jerat ketergantungan yang selama ini mendikte nasib rakyat kecil. Ini bukan sekadar mimpi yang mengawang-awang di atas kertas, melainkan sebuah target nyata yang sangat logis untuk kita capai. Namun, untuk mewujudkan tatanan ekonomi yang berdaulat dan adil, ada satu syarat mutlak yang tidak bisa ditawar lagi. Seluruh elemen masyarakat, tanpa terkecuali, harus merapatkan barisan, bersatu padu, dan memberikan dukungan penuh kepada pemimpin-pemimpin kita yang sedang bekerja keras siang dan malam demi kejayaan bangsa ini. Kita harus menyadari dengan penuh kedewasaan bahwa perjuangan memperbaiki ekonomi sebuah negara sebesar Indonesia adalah sebuah kerja raksasa. Ketika para pemimpin kita, para teknokrat, dan para perancang kebijakan fiskal sedang berjuang di lapangan untuk membangun benteng pertahanan ekonomi, mereka membutuhkan stabilitas dalam negeri. Stabilitas itu hanya bisa tercipta jika rakyatnya bersatu. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa yang cerdas harus memiliki tameng kesadaran yang kuat. Jangan pernah mau diadu domba oleh kepentingan manapun, baik dari dalam maupun dari luar. Propaganda, isu-isu miring, dan upaya memecah belah seringkali sengaja diembuskan oleh pihak-pihak yang tidak senang melihat Indonesia menjadi bangsa yang mandiri. Mereka tahu bahwa jika Indonesia terpecah konsentrasinya karena konflik internal, maka energi kita akan habis untuk bertengkar sendiri, sementara kekayaan kita terus dieksploitasi oleh sistem global yang tidak adil. Indonesia adalah bangsa yang sangat besar. Kebesaran kita tidak hanya diukur dari luas wilayahnya yang membentang dari Sabang sampai Merauke, atau dari jumlah penduduknya yang mencapai ratusan juta jiwa. Kebesaran kita terletak pada potensi dan anugerah luar biasa yang dititipkan oleh Tuhan di atas tanah ini. Kekayaan alam kita sangat melimpah ruah. Mulai dari suburnya tanah pertanian, luasnya lautan yang kaya akan sumber daya, hingga kandungan mineral berharga yang tertanam di dalam perut bumi kita. Semuanya adalah modal utama yang lebih dari cukup untuk menyejahterakan seluruh rakyat. Dengan segala potensi raksasa tersebut, kita memiliki argumen yang sangat kuat bahwa kita berhak untuk jaya. Kita memiliki hak moral dan hukum sebagai pemilik tanah air ini, untuk menikmati hasil bumi dan kekayaan alam kita sendiri secara utuh, bukan sekadar menjadi penonton di pinggir lapangan sementara pihak lain yang mengeruk keuntungannya. Langkah-langkah berani yang diambil oleh pemerintah saat ini, seperti kebijakan hilirisasi industri, pengurangan ketergantungan pada mata uang asing, dan penguatan perdagangan bilateral langsung menggunakan mata uang lokal, bukanlah sebuah bentuk agresi. Kita perlu menegaskan kepada dunia bahwa Indonesia tidak sedang mencari musuh. Kita tidak sedang ingin mengibarkan bendera perang terhadap negara manapun, dan kita tidak berniat merusak stabilitas tatanan global secara destruktif. Kedamaian adalah prinsip dasar politik luar negeri kita. Namun, perdamaian tidak berarti kita harus pasrah dijajah secara ekonomi atau tunduk pada aturan main yang merugikan kesejahteraan rakyat kita sendiri. Apa yang sedang kita lakukan hari ini adalah sebuah perjuangan yang sangat mulia. Kami hanya sedang memperjuangkan keadilan kami. Kami sedang menuntut hak yang setara dalam perdagangan internasional. Hak untuk melindungi daya beli emak-emak di pasar. Hak untuk memastikan para petani dan pelaku UMKM mendapatkan kepastian hidup, serta hak untuk mengelola kekayaan alam kami demi kemakmuran domestik, sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi kita. Perjuangan ini menuntut konsistensi yang luar biasa dari tingkat atas hingga akar rumput. Di tingkat atas, kita membutuhkan pemimpin yang memiliki ketegasan politik tanpa kompromi, yang berani mengambil keputusan tidak populer di mata internasional demi melindungi kepentingan nasional. Kita membutuhkan para arsitek ekonomi yang presisi, yang mampu menjaga ketahanan fiskal kita tetap kuat seperti semen coran yang kokoh. Namun di tingkat bawah, peran masyarakat tidak kalah penting. Dukungan penuh dari rakyat bukan berarti kepatuhan yang buta tanpa daya kritis, melainkan sebuah komitmen kolektif untuk menjaga iklim kondusif, mencintai dan menggunakan produk dalam negeri, serta menggunakan mata uang rupiah dengan penuh rasa bangga dalam setiap sendi transaksi sehari-hari. Kepercayaan publik adalah energi utama yang menghidupkan setiap regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tanpa adanya kepercayaan dan persatuan dari rakyat, strategi sehebat apapun yang dirancang di ruang kementerian akan kehilangan kekuatannya di lapangan. Kita harus optimis menatap hari esok. Ketika seluruh elemen bangsa, mulai dari petani di sawah, buruh di pabrik, pedagang di pasar, mahasiswa di kampus, pengusaha di ruang kemudi bisnis, hingga para pejabat di jajaran pemerintahan,
memiliki satu frekuensi dan visi yang sama untuk memperkuat kedaulatan bangsa, maka tidak ada satupun kekuatan luar yang mampu mendikte kita. Persatuan ini akan melahirkan sebuah benteng pertahanan yang sangat solid. Kita akan menyaksikan sebuah era baru di mana roda perekonomian nasional berputar dengan stabil, inflasi terkendali, lapangan kerja terbuka lebar karena hilirisasi industri berjalan optimal, dan kesejahteraan tidak lagi menjadi monopoli segelintir pihak, melainkan mengalir adil hingga ke pelosok-pelosok desa. Semoga segala upaya, keringat, dan kerja keras yang sedang dilakukan oleh para pemimpin bersama seluruh rakyat Indonesia saat ini membuahkan hasil yang manis. Semoga Indonesia lekas maju, ekonominya pulih dan tumbuh dengan perkasa, serta menjadi bangsa yang mandiri secara finansial dan teknologi. Kita berharap, dengan fondasi ekonomi yang kuat dan kedaulatan yang terjaga, Indonesia akan berdiri sejajar dengan negara-negara raksasa lainnya. Kita ingin melihat Indonesia menjadi bangsa yang disegani, dihormati, dan dihargai oleh bangsa-bangsa lain di panggung dunia, bukan karena kita menindas, melainkan karena kita berhasil membuktikan bahwa sebuah bangsa besar yang beradab mampu bangkit, berdikari, dan makmur di atas tanahnya sendiri dengan jalan keadilan dan persatuan. Mari kita kawal bersama perjalanan sejarah ini demi masa depan anak cucu kita, demi jayanya Sang Saka Merah Putih, dan demi tegaknya kedaulatan Republik Indonesia tercinta. Sebagai rakyat Indonesia yang sehari-hari hidup dan berjuang di tingkat akar rumput, kami seringkali tidak memahami rumus-rumus ekonomi yang rumit. Kami tidak selalu mengerti istilah-istilah mentereng yang diperdebatkan oleh para pengamat di layar televisi. Namun, ada satu hal yang sangat kami pahami dengan pasti. Rasa perih di dompet kami setiap kali harga barang-barang kebutuhan pokok mendadak melonjak naik tanpa kendali. Kami merasakannya langsung di pasar-pasar tradisional, di toko kelontong, dan di meja makan rumah kami sendiri. Selama bertahun-tahun, kami hidup dalam sebuah ironi besar. Kami melihat dengan mata kepala sendiri betapa kayanya tanah air ini. Lautan kita luas dan kaya, hutan kita membentang hijau, dan perut bumi kita menyimpan emas, nikel, batu bara, hingga minyak bumi yang melimpah. Tapi entah mengapa, setiap kali ada guncangan politik atau kebijakan keuangan di negara seberang samudra, kehidupan kami di pelosok negeri ikut-ikutan babak belur. Mengapa harga minyak goreng, harga tempe, harga pupuk petani, hingga ongkos transportasi kami harus didikte oleh nilai mata uang asing yang bahkan tidak pernah kami pegang bentuk fisiknya? Ini adalah pertanyaan mendasar yang sekian lama mengganjal di hati kami sebagai rakyat kecil. Oleh karena itu, ketika mendengarkan kabar bahwa pemerintah dan para pemimpin kita saat ini mulai mengambil langkah berani untuk mengurangi ketergantungan pada mata uang tunggal global tersebut, ada secercah harapan yang tumbuh di dalam dada kami. Langkah berani seperti menerapkan transaksi langsung dengan mata uang lokal, local currency transaction, adalah kebijakan yang sangat masuk akal bagi kami yang awam. Bagi kami, kebijakan ini bukan sekadar urusan diplomasi tingkat tinggi antar negara, melainkan sebuah ikhtiar nyata untuk memasang tameng pelindung di sekeliling dompet rakyat. Kami ingin rupiah kita dihargai. Kami ingin nilai dari setiap tetes keringat yang kami cucurkan di ladang, di pabrik, dan di jalanan tidak menguap begitu saja hanya karena permainan spekulasi pasar global di luar sana. Namun, kami juga ingin menyampaikan pesan yang jujur dari lubuk hati yang paling dalam. Kami sadar bahwa perjuangan ini tidak akan mudah. Kami tahu ada risiko, ada tantangan, dan ada pihak-pihak mapan di luar sana yang mungkin tidak suka melihat Indonesia menjadi bangsa yang mandiri. Maka dari itu, kami menyatakan siap untuk merapatkan barisan. Kami, rakyat Indonesia dari berbagai latar belakang, menolak untuk diadu domba oleh kepentingan apapun yang ingin memecah belah persatuan kita. Pengalaman sejarah telah mengajarkan kepada kita bahwa bangsa ini hanya bisa dijajah dan diperas ketika rakyatnya sibuk bertengkar sendiri di dalam rumah. Kami memberikan dukungan penuh kepada para pemimpin, teknokrat, dan seluruh jajaran pemerintahan yang saat ini benar-benar bekerja keras, dengan jujur dan tulus, demi membela nasib rakyat kecil dan menegakkan kedaulatan bangsa. Kami ingin melihat kekayaan alam yang melimpah ruah di bumi Nusantara ini benar-benar dikelola secara transparan dan adil, sehingga hasilnya bisa dinikmati oleh anak cucu kami, bukan justru dinikmati oleh segelintir oknum yang serakah. Sebagai bangsa yang besar dan berdaulat, kami tidak sedang mencari musuh atau ingin merasa paling hebat di dunia. Kami hanya sedang menuntut hak kami yang paling hakiki, hak untuk merdeka secara ekonomi, hak untuk mendapatkan keadilan di negeri sendiri, dan hak untuk melihat rupiah berdiri tegak sebagai tuan rumah di tanah airnya. Kami optimis,
Dengan kerja keras para pemimpin yang disokong oleh persatuan kokoh seluruh rakyat, Indonesia akan segera bertransformasi menjadi bangsa maju yang mandiri, sejahtera, dan dihormati dengan penuh martabat oleh bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Ya, terima kasih teman-teman. Sampai detik ini teman-teman masih menyimak, masih bersama Tiang Politik. Teman-teman, gimana tanggapannya? Silakan tulis di kolom komentar. Tapi ingat teman-teman, jangan mencaci maki siapapun, jangan berkata-kata kasar, tunjukkan kepada dunia bahwa netizen Indonesia adalah netizen yang budiman. Teman-teman, sekarang saatnya kita beropini, kita berdiskusi bersama-sama menggunakan akal sehat. Tapi bentar dulu, kita minum kopi dulu teman-teman. Alhamdulillah, nikmat sekali. Teman-teman, selama puluhan tahun, perekonomian kita seringkali ikut terombang-ambing oleh kebijakan keuangan dari negara luar, khususnya Amerika Serikat. Setiap kali nilai dolar bergejolak, dampaknya terasa langsung sampai ke dapur masyarakat di pelosok negeri, mulai dari harga barang-barang pokok yang naik hingga harga bahan baku yang melambung. Teman-teman, ketergantungan ini membuat kedaulatan ekonomi kita seolah-olah belum sepenuhnya mandiri. Teman-teman, langkah berani pemerintah saat ini melalui gerakan dedolarisasi atau pengurangan ketergantungan pada dolar Amerika Serikat adalah sebuah keputusan strategis yang tepat. Dengan beralih ke transaksi menggunakan mata uang lokal bersama negara-negara mitra dagang utama, Indonesia sedang membangun benteng pertahanannya sendiri. Langkah ini bukan sekedar urusan teknis teman-teman. Ini adalah upaya nyata untuk memangkas biaya yang tidak perlu dan menjaga agar nilai rupiah kita tetap stabil dan perkasa. Teman-teman, namun kita semua tahu, strategi yang hebat ini tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya persatuan nasional. Teman-teman, Indonesia adalah bangsa yang besar. Dari ujung barat di Sabang sampai ujung timur di Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita adalah pemilik sah negeri yang kaya ini. Teman-teman, kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah sebuah hadiah, melainkan hasil perjuangan darah dan air mata para pahlawan kita yang bersatu tanpa memandang suku, agama, dan latar belakang. Teman-teman, kini perjuangan kita telah beralih ke medan ekonomi. Mewujudkan rupiah yang berdaulat dan sakti di panggung dunia adalah tanggung jawab kita bersama. Ini adalah maraton jangka panjang teman-teman yang membutuhkan rasa percaya. Pemerintah dan otoritas moneter bertugas menjaga kebijakan yang kokoh, sementara kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat di seluruh pelosok negeri wajib memberikan dukungan penuh. Dukungan paling sederhana namun nyata adalah dengan bangga, percaya, dan selalu menggunakan rupiah dalam setiap transaksi kita. Teman-teman, mari kita gaungkan kembali semangat persatuan ini ke seluruh penjuru Nusantara. Ingatlah bahwa kita adalah bangsa yang merdeka, kita adalah bangsa yang besar, dan kita adalah bangsa yang tidak boleh lagi didikte oleh kepentingan luar. Ketika seluruh elemen bangsa dari kota-kota besar hingga ke desa-desa terpencil mau bersatu padu menjaga kekuatan mata uang sendiri, maka rupiah bukan lagi sekedar alat tukar di dalam dompet. Rupiah akan menjadi simbol harga diri, kedaulatan, dan kemandirian hakiki bangsa Indonesia di mata dunia. Teman-teman, sebenarnya kalau rakyat-rakyat kecil, masyarakat kecil seperti kita ini sudah pasti semuanya menggunakan rupiah. Nabung, kita nabung pakai rupiah di bank dalam negeri. Tapi sangat disayangkan ketika pengusaha-pengusaha besar, para oligarki besar yang menjual kekayaan alam Indonesia seperti sawit, batu bara, dan lainnya ke luar negeri, diekspor, tapi uangnya malah diparkir ke bank luar. Itu menunjukkan tidak cinta tanah air. Andai kata uang itu ditaruh di dalam negeri, maka itu akan membuat negara kita semakin stabil, rupiah kita semakin kuat.
itu akan sangat berdampak bagi kita seluruh masyarakat. Teman-teman, mari kita gaungkan narasi persatuan, kita dukung pemerintah yang sedang memperbaiki segala sistem yang selama ini kurang ketat dan masih banyak kebocorannya. Teman-teman, tidak ada gunanya kita saling mencaci maki, kita saling bergaduh, tidak ada gunanya. Jika kita bersatu, maka kita akan kuat, seperti lidi. Jika satu lidi sangat mudah dipatahkan, tapi ketika lidi itu disatukan menjadi sapu, maka itu tidak bisa dipatahkan, teman-teman. Teman-teman, jangan lupa dukung channel ini, Tiang Politik, karena channel ini saya buat untuk tempat kita rakyat kecil bersuara, beropini, dan berdiskusi. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan video ini agar gerakan kita semakin besar, agar rakyat makin teredukasi. Teman-teman, saya host dari Tiang Politik. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Merdeka, merdeka, merdeka.